Pramuka Lumajang on Podcast. Oke, halo teman-teman, balik lagi di podcast Pramuka Lumajang on Podcast episode 2. Hari ini bareng lagi sama aku Vini, dan kita ada tamu yang jauh luar biasa daripada si Afif kemarin ya. Hari ini kita ada Kak Farida. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Farida, ya, salam kenal. Saya Vini. Ya. Hari ini kita seumuran ya Kak ya. Di Pramuka itu mau umurnya seberapapun tetap kakak ya. Saya masih muda kok. Oh, masih. Iya. Kan nggak ada yang panggil Bu. Nggak ada. Iya. Semuanya Kak. Semuanya panggil Adek atau kakak. Iya, berarti saya juga masih muda ya. Bener banget. Nah, ini Kak Farida ini dari Kuartir Daerah Provinsi Jawa Timur di bagian saya di Andalan Bina Muda Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Di Bina Muda ya. Di Bina Muda. Jadi teman-temannya muda semua. Iya, teman saya muda semua. Teman saya muda semua. Nah, jadi kalau yang saya kan sudah termasuk Pratuka. Pratuka. Iya, Praja Tua Karana. Temennya tapi masih muda-muda. Pratuka, Praja Tua Karana. Pramuka yang Pratuka, tapi tetap kakak. Iya, tetap kakak. Ya. Kak Farida mulai dari tahun berapa tuh gabung di Kuarda? Saya dulu di Binawasa di Korps Pelatih itu sudah mulai tahun 1997. Wah, 97. Iya, sudah lahir? Sudah ya? Udah. Sudah lahir. TK kalau nggak salah. TK kayaknya. Kan umur berapa? Ya. TK. Ya. Belum. Oh, ada yang belum lahir teman-teman. Ya. Tapi kalau di Bina Muda masih baru periode ini. Oh gitu. ya. Berarti itu di Korps Pelatih 97 di Korps Pelatih. Nah, itu Pelatih. di Kuardanya ya. Di Pusdiklat ya, di Pusdiklat. Berarti udah berapa tahun tuh? 2020 kurangin 97. Masih 23 tahun. Masih 23 tahun. Dan akan terus berlanjut ya, insya Allah. Kak Farida. Mudah-mudahan sehat terus, doakan ya. Adik-adik muda. Itu dulu sebelum ke Kuarda di ini dulu. Kak Farida asalnya dari mana? Saya dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang. Oh, Malang. Ya. Dulu ini juga nggak DKC dulu? Oh iya, saya DKC. Saya DKC sudah berapa? Mulai tahun 76. Wow, aku belum lahir itu. 76 aku sudah di DKC. DKC Malang, terus DKC melanjut Malang, ke Kuartir Daerah. Jadi pelatih di Kuartir Cabang Kota Malang, terus lanjut di Kuartir Daerah Jawa Timur. Oke, berarti udah puluhan tahun. Mulai dari ke Binawasa sampai sekarang ke Bina Muda. Ya, jadi gimana rasanya dari jadi Binawasa ke Bina Muda? Kadang-kadang Bina Muda yang Binawasa, Binawasa yang Bina Muda. Lebih enak mana di Binawasa atau Bina Muda? Semuanya enak karena kita menganggap bahwa semua itu yang prinsip kita adalah kita dimanapun kita senang. Nah, jadi untuk apa kita? Untuk bersenang-senang. Untuk bersenang-senang. Di Bina Muda bersenang-senang, di Binawasa juga bersenang-senang. Kalau di Binawasa kayak ini ya Kak ya, main sama teman sebaya. Kalau di Bina Muda, main sama temennya anak. Iya, temennya anak. Jadi main sama anak, main sama cucu gitu. Jadi tetap biar imbang gitu ya. Oke, Kak Farida, kita ngomongin di hari-hari ini. Kita kan sekarang masih pandemi sih sebenarnya. Dan pasti itu juga ini pengaruh gitu sama kegiatan-kegiatan yang mulai kita yang di kabupaten, terus di daerah, sampai juga mungkin ada banyak perubahan juga dari nasional. Nah, kalau Kak Farida secara umum melihat kondisi sekarang ini di Gerakan Pramuka, sejauh apa sih pandemi ini efek ke kegiatan-kegiatan di Kuarda khususnya? Ya, pandemi ini jelas banyak efek ya. Nah, efeknya salah satunya yang paling menonjol adalah kita tidak bisa berkegiatan secara langsung, bertemu, bertatap muka. Seperti halnya biasanya kalau kita Gerakan Pramuka itu kalau kegiatan kan kita pasti bertemu di alam terbuka, kita dimanapun bisa bertatap muka. Tapi di pandemi ini kita lebih banyak online-nya. Iya. Ya, gitu. Karena kita sebagai orang pramuka, kita juga harus tetap menjaga protokoler yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu kita harus mengikuti program itu. Nah, solusinya, alternatifnya kita melaksanakan kegiatan juga tidak tatap muka tetapi melalui daring, online begitu. Iya. Soalnya kalau gimana ya, anak-anak pramuka itu ya
nggak bisa dipisahkan dari yang namanya alam, kemah gitu kan. Anak pramuka tuh ya anak alam gitu. Harus kalau tidak tidur di hotel 1000 bintang, nah itu namanya bukan anak pramuka. Nah, jadi kan terus sekarang kita susah berkegiatan, nggak bisa bikin kemah nggak bisa, bikin forum juga susah. Jadi gimana? Apakah menjadikan anak-anak pramuka ini sekarang jadi tumpul mungkin karena pandemi, gimana menurut Kak Farida? Kita tidak boleh tumpul. Walaupun di masa ini justru kita harus mengambil hikmah dari ini semua. Iya, kita tidak boleh tumpul. Kita harus tetap mengasah. Pramuka itu punya banyak celah. Nah, diharapkan kreativitas tinggi dari anggota gerakan pramuka. Oleh karena itu, di masa apapun itu kita harus bisa mengambil celah. Seperti halnya kita punya lambang gerakan pramuka, tunas kelapa, yang bisa hidup di mana-mana dan dalam situasi apapun. Gerakan pramuka juga begitu. Di masa ini kita harus bisa memanfaatkan celah yang ada. Nah, kita harus bagaimana? Nah, menghadapi masa seperti ini, kalau masa seperti ini berarti saya harus mencari satu kegiatan yang sangat bermanfaat juga bagi kita, juga bagi semuanya, bagi masyarakat dalam bentuk yang lain. Kak Farida bisa kasih contoh nggak? Ini kan kita udah pandemi, udah harus berkurang kegiatan offline mulai dari bulan Maret kayaknya ya. Maret. Nah ini kan masih berjalan di tahun 2020 ini, ada nggak kegiatan Kuarda yang harus ditiadakan atau mungkin diganti dalam bentuk lain? Kegiatan Kuarda, khususnya yang kegiatan untuk Bina Muda. Seperti contoh kemarin ada Dian Pinru, Gladian Pemilihan Ruku ya. Nah yang seharusnya kita laksanakan di satu tempat bersama-sama, tetapi realitanya kita laksanakan secara daring. Itu harusnya dilaksanakan bulan apa itu Kak? Nah dilaksanakan bulan April. Nah tetap kita laksanakan, tapi bentuknya di sana ada berbagai macam aktivitas, jadi tetap peserta tetap ada di tempatnya masing-masing. Nah kalau toh memang mereka harus berkelompok ya 2 atau 3 orang saja di satu kuartir cabang misalnya. Nah tetapi materi yang kita berikan juga bagaimana dia hidup di alam, itu juga tetap. Jadi kita menyampaikannya misalnya bagaimana kita membuat satu pioneering project. Nah itu kita sampaikan dalam bentuk melalui YouTube misalnya. Nah, gitu. Itu provinsi ya, kegiatannya provinsi. Jadi akhirnya diikuti oleh teman-teman dari cabang tapi melalui daring. Kemudian materinya dalam bentuk video YouTube dari provinsi. YouTube. Terus mereka di sana setelah mereka menyaksikan, nah mereka harus mencoba untuk mempraktekkan. Nah, sehingga kita harus rancang kegiatan itu yang bisa dilakukan oleh diri sendiri mandiri ataupun oleh beberapa orang saja. Nah, tapi tetap menjaga protokol yang ada. Kita harus punya jaga jarak dan sebagainya, itu harus selalu kita perhatikan. Makin pusing gak sih Kak? Sebenarnya lebih pusing mana? Bikin kegiatan yang langsung kayak biasanya, atau lebih pusing kita bikin kegiatan online teman-teman di kakak di Kuarda? Ya lebih pusing kegiatan online karena harus begitu menarik, tidak biasa-biasa. Jadi kita harus menciptakan kegiatan yang luar biasa. Nah, kalau kita bertatap muka, kita bertemu kan kita bisa, tiba-tiba dengan situasi begini kita harus bisa menyuguhkan seperti ini. Tetapi dengan daring kita harus menciptakan satu kegiatan yang bisa komunikatif walaupun melalui daring. Nah, itu kan malah berarti pusingnya di situ harus merancang. Gimana tetap menarik meskipun ya berjauhan online gitu kan. Itu yang membuat pusing. Gitu. Padahal sebenarnya kalau mungkin dilihat kasat mata ya lebih capek offline gitu ya, kegiatannya harus lari-lari gitu, nyiapin tempat, nyiapin akomodasinya peserta yang untuk peserta provinsi gitu, dari teman-teman dari beberapa kota. Terus ngundang pemateri harus di satu lokasi, nyiapin ini itu perintilan. Ternyata lebih seneng gitu. Ya memang karena kita sudah terbiasa hidup di alam ya. Kita sudah biasa di alam, jadi enak langsung di alam daripada kita harus duduk di belakang meja. Karena sensasi ketemu teman-teman langsung, ketemu teman-teman
tegak dega seprovinsi atau kadang senasional tuh nggak bisa diganti sama daring sebenarnya. Iya. Kayak ada nuansa apa ya, dengerin mereka yel-yel terus lari-lari. Iya, kita mendengarkan, kemudian kita juga menyaksikan. Bisa ikut langsung. Kita jadi termotivasi untuk ikut bergerak. Nah, tapi kalau kita misalnya di daring, walaupun kita buat yel misalnya, nah yel kita juga akan terbatas dengan teman yang ada ya hanya beberapa saja. Nah, terus orang lain yang menyaksikan. Tapi kan kita tidak melihat keseruan orang yang menyaksikan. Iya, benar, kita tidak melihat keseruan. Kita hanya bisa melihat orang yang main, tapi kita tidak bisa keseruan yang menyaksikan. Padahal keseruan orang yang menyaksikan itu menjadi motivasi juga bagi kita di dalam kita bergiat. Tapi akhirnya kegiatan daring ini jadi menstimulus teman-teman tegak dega dimanapun juga untuk lebih kreatif gitu ya Kak ya. Soalnya ya gimana, kita daring nggak kelihatan benar gitu. Cuman gimana kita tetap ini, kayak misalkan ya ini salah satunya teman-teman Pramuka Lumajang udah mulai merambah lebih banyak platform online seperti ini gitu. Jadi gimana tetap memperlihatkan pramuka itu juga keren dan asik gitu. Jadi dampak sama-sama positif. dampak positifnya jadi lebih kreatif di bidang ini, di bidang online, di bidang gitu. IT-nya Bikin lebih kreatif ya. Teman-teman di cabang juga bikin kegiatan untuk teman-teman tegak dega di ranting, di gugus depan gimana? Mereka berlomba-lomba gitu. untuk menciptakan satu kegiatan yang kreatif. Oke. Nah, Kak Farida, Kak Farida selama di Pramuka itu kan banyak banget ya pengalamannya. Kita mau ngulik-ngulik Pratuka ini. Satu Pratuka dari provinsi ini. Ada nggak sih pengalaman di Pramuka yang kita mulai dari ini deh, pengalaman yang paling membanggakan dulu? Apa? Selama puluhan tahun ini. Kalau yang paling membanggakan semuanya membanggakan. Semuanya membanggakan. Ya banyak sekali. Apalagi kalau kita bisa mengajak, kalau di orang dewasa ya. Nah, kita bisa mengajak orang-orang dewasa yang semula belum paham bagaimana cara membina di gerakan pramuka. Kan membina beda dengan kalau kita mengajar. Ya, nah itu kemudian dia menjadi tertarik, dia menjadi senang. Yang semula orang-orang dewasa itu memandang sebelah mata kepada gerakan pramuka, setelah kita berproses akhirnya mereka menjadi kecanduan di gerakan pramuka. Nah, itu suatu yang membanggakan bagi kita yang menangani orang dewasa. Itu kalau kepada orang dewasa. Tapi kalau kepada anak-anak, misalnya kita sudah lihat ternyata ada peserta didik kita yang berhasil sudah bisa menduduki satu jabatan yang puncak, tetapi dia tetap karakter pramuka tetap ada di jiwanya, mendasari tingkah lakunya. Nah, itu sesuatu yang membanggakan. Nah, mereka selalu ingat bahwa mereka punya kode etik yang harus dijalankan dimanapun mereka berada. Walaupun dia punya satu kedudukan, tapi apa yang diperoleh di gerakan pramuka selama itu, bagaimana dia harus bersosialisasi dengan teman sebaya, dengan yang teman-teman orang tua, dengan yang lebih muda, itu tetap mereka jaga. Nah, itu sesuatu yang sangat membanggakan bagi kami orang tua dalam menghantarkan generasi muda. Oke, itu yang membanggakan. Kalau yang memalukan. Soalnya biasanya kalau kita saling cerita sama teman-teman di KC gitu ya, sama adik-adik di KC, sama teman-teman ini, kayaknya mereka setiap kema itu ada aja hal-hal yang aduh aku mau wisin Rek. Nah, kalau dari seorang Kak Farida yang bahkan sudah berpuluhan tahun, ada nggak 1-2 momen yang di pramuka, aduh aku mangisin banget deh. Entah itu masih jadi pramuka sampai pratuka. Nah, kalau ketika jadi pratuka itu ada pembina yang memanfaatkan situasi. Seperti apa itu? Nah misalnya tidak sepantasnya dia lakukan terhadap peserta didik, begitu ya misalnya. Nah itu kan biasanya mereka yang masih mungkin masih belum ada di hati dasar dharmanya. Nah mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pantas, yang membuat orang tua menjadi keberatan putra-putrinya ikut gerakan pramuka. Nah, itu yang membuat kita itu jadi sedih ya.
membuat kita jadi kecewa. Semoga ini ya, semoga semakin bisa memahami Dasa Dharma. Kalau untuk pengalamannya Kak Farida sendiri, pengalaman lucu gitu di Pramuka, pengalaman lucu ada gak sih? Pengalaman lucu yang apa ya? Yang kadang kalau diingat ketawa sendiri, misalkan ketika mendampingi teman-teman atau ketika dulu misalkan Kak Farida pernah jadi peserta. Pengalaman lucunya di Pramuka gitu. Ketika saya jadi peserta didik dulu ada satu bentuk kegiatan yang apa ya namanya jurit malam. Kayak teman-teman di gugus depan mulai dari jurit malam. Nah itu ya memang sepertinya kalau sekarang sudah tidak. Memang setelah kita tahu bahwa apa sih manfaat dari jurit malam itu. Nah, tapi kalau dulu kita kalau belum jurit malam rasanya belum sip ya, belum tahu rasanya dikerjain. Belum tahu rasanya dikerjain itu kita rasanya belum sip ya. Kalau pada dulu kayak gimana tuh? Nah, ketika kita berjalan dikerjain, kita disuruh menghitung korek di atas pusara ya. Menata korek, kemudian dihitung korek. Nah, terus tahu-tahu ada sesuatu yang jatuh dari atas. Nah, sesuatu yang jatuh dari atas. Nah, kita kaget. Nah, setelah kita lihat, nah ternyata guling yang di bungkus. Nah, waktu itu kadang sebenarnya sadar gitu kalau dikerjain, tapi tetap ini ya. Iya, tetap kalau kita itu. Terus pada saat kita membawa peserta didik misalnya ya, membawa peserta didik jurit malam masuk ke makam gitu. Nah, wah ini suaranya begitu dari kejauhan itu mereka sudah berdoa, teriak-teriak dan berdoa. Nah, itu yang semula tidak pernah membaca itu semua doa yang semua keluar. Nah, ya, semua keluar. Jadi kita yang dari kejauhan melihat itu kita jadi bisa tertawa sendiri. Nah, itu kayaknya pengalaman yang banyak dirasakan teman-teman ini. Biasanya dari senior dulu dikerjain, akhirnya ke juniornya digituin lagi. Terus balas dendam ya. Akhirnya jadi jurit malam santai. Berarti dari angkatan atas sampai ke bawah-bawahnya udah ini. Aku dulu diginiin, berarti harus lagi gitu. Saya dulu dikerjain, sekarang saya harus bisa mengerjain itu, cari balas dendam gitu ya. Tapi apa ya, meskipun tapi lucu gitu. Nggak tahu kenapa harus ada jurit malam. Pelatih mental kali ya. Sebetulnya kalau melatih mental kan tidak harus dengan jurit malam ya. Nah itu. Biar kalau ntar ditantangin sama temennya, wah nih gak nang makam dia tuh. Wani aku tahu dia di Pramuka. Apalagi kalau ini untuk penegak dan pandega. Nah kalau mereka belum melaksanakan perjalanan malam, mereka rasanya belum jadi penegak yang betulan. Padahal belum kuat mental ini. Belum kuat mentalnya. Padahal di perjalanan malam itu saya pernah ada satu pengalaman ya. Ketika saya pernah jadi pembina, ketika saya masih muda, masih semangatnya tinggi sekali, tidak memikirkan risikonya. Nah. Penegak saya harus melakukan perjalanan malam. Iya, ternyata di tengah-tengah mereka pingsan. Oh, ternyata belum siap ya? Iya, pingsan, kita kebingungan karena sudah lama nggak siuman ya. Nah, sampai akhirnya kita bawa ke tempat penduduk. Nah, di situ baru bisa paginya, jadi malam paginya baru bisa. Itu kita tidak memikirkan ini kalau misalnya nanti terjadi sesuatu pada peserta didik ini kan saya akan dibawa ke kantor polisi dan sebagainya, itu sampai seperti itu. Nah, itu pengalaman yang pahit yang pernah saya rasakan ketika saya bawa peserta didik. Akhirnya jadi tahu ya, maksudnya dievaluasi untuk kedepannya bagaimana merancang kegiatan yang pas untuk teman-teman Tegak Dega gitu. Oke, tadi setelah mengulang momen-momen masa dahulu, kita balik lagi ke masa ini, Kak Farida. Ini kan ke depan kita pasti masih banyak perencanaan kegiatan gitu. Mulai kalau dari Kuarnas, kegiatan-kegiatan Kuarnas yang sudah diinformasikan ke Kuarda, itu ada nggak sih kegiatan yang memang sudah dirancang mengalami perubahan? Atau ada pembatalan atau gimana? Seperti saat ini, saat ini yang sekarang ke depan ini September itu rencananya kan ada kegiatan pertemuan pramuka luar biasa. September ini ya, September 2020. 20. Nah, dengan situasi seperti ini kan jadi diundur ya. Nah, tidak ada. Nah, sehingga kita harus mengalihkan bagaimana bentuk kegiatannya. Nah, kebetulan kami di Bakti Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, kegiatan itu kita rubah bentuknya. Nah, kita gunakan untuk persiapan. Nah, persiapan
untuk itu. Nah, bentuknya persiapan, mereka melakukan pembinaan di gugus depan. Nah, jadi seolah-olah bahwa mereka itu akan mempersiapkan kegiatan di tingkat nasional kelak. Judul kita tetap kegiatannya adalah untuk persiapan kegiatan pramuka luar biasa. Nah, seperti itu misalnya. Berarti masih dalam proses ini ya. Masih dalam proses ya. Kalau ini, nah ini kegiatan yang tahunannya pramuka sekarang kita udah hampir ini udah kita di bulan Juli ya, dan bulan depan itu biasanya ini udah mulai sibuk sama rangkaian HUT gitu. Nah kalau untuk di Jawa Timur sendiri sudah ada ini nggak Kak? Ya karena kondisi kita masih seperti ini sekarang, ada nggak beberapa hal yang biasanya jadi rangkaian untuk HUT pramuka? Untuk tahun ini? Ya. Apa yang sudah diproses adaptasinya? Sedang berproses, sedang melakukan satu perencanaan bagaimana nanti bentuk dari HUT. Yang jelas mungkin juga tidak tatap muka seperti itu, mungkin dalam bentuk daring atau bagaimana. Ini masih dikonsep, masih dirancang. Oke. Biasanya kalau untuk rangkaian HUT di Kuarda apa aja Kak? Mulai dari ini rangkaian untuk HUT. Ada upacara yang biasanya itu adalah upacara tanggal 14-nya ya. Upacara tanggal 14, kemudian ada ulang janji gitu. Menjelang tanggal 14 itu kita malamnya, tanggal 13-nya kita mengadakan ulang janji. Terus tanggal 14-nya atau tanggal yang disetujui oleh pimpinan, karena kan kalau kita melaksanakan upacara kita menghadirkan mabi. Nah, kapan kesiapan untuk itu. Oke. Soalnya belum pernah ya di kondisi seperti sekarang ini. Biasanya juga rangkaian HUT ya seperti itu setiap tahunnya dilaksanakan rutin gitu. Jadi ketika ada pandemi seperti sekarang ini yang kita tidak diizinkan untuk membuat kegiatan offline yang dalam jumlah besar, jadi harus putar otak bagaimana esensinya tetap tapi dengan bentuk yang lain gitu ya, tetap harus patuh. Yang seperti kalau kita lihat, kita saksikan pada tanggal 1 Juni kemarin kan juga ada upacara dalam rangka hari apa sih? Hari lahirnya Pancasila ya. Ada yang nasional ya. Itu kan juga ada upacaranya juga daring kan. Bisa jadi nanti pramuka juga gitu ya. Mungkin seperti itu. Masih dirancang oleh kakak di Kuarda. Oke, jadi teman-teman di Kuarda cabang dimanapun yang sekarang mendengar, jadi semoga semoga semuanya masih tetap bisa melaksanakan esensinya HUT pramuka. Jadi ditunggu aja biasanya nanti dari Kuarda akan turun pemberitahuan bagaimana panduan untuk HUT tahun ini gitu. Iya, karena kan kita ada di gerakan pramuka kan juga kita harus jadi contoh ya, bisa menjadi contoh di masyarakat. Nah, kita harus juga melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap menjaga protokol. Oke. Nah, ini kan Kak Farida itu di provinsi yang sering banget ketemu sama teman-teman kabupaten kota seprovinsi. Ini menurut Kak Farida, Lumajang tuh kayak gimana? Luar biasa. Ini bukan karena kita bukan karena kita itu ya. Luar biasa. Kalau saya ngikuti bagaimana perkembangan Lumajang itu luar biasa. Ya. Semangatnya tinggi, aktivitasnya juga banyak. Nah, bahkan kalau saya dengar sebentar lagi juga punya buper ya. Oh iya. Nah, itu katanya Lumajang katanya punya buper yang luas sekali. Nah, berarti kan itu menunjukkan satu perkembangan yang luar biasa bagi Lumajang. Nah, kalau kesan ini biasanya di perkemahan gitu, ada nggak sih teman-teman ini nggak apa ya, kita mendengarkan bisik-bisiknya kakak di Kuarda ya. Kalau misalkan lagi ada momen event provinsi gitu, ada nggak sih? Ini biasanya kalau kayak gini biasanya dari ini itu kan ada nggak sih kayak gitu kesan, misalkan kalau yang paling rame biasanya dari kota ini, kalau yang suka yang paling ini dari kota ini, kalau yang paling heboh dari ini, kalau yang menang di bidang biasanya kan banyak cabang ini ya, banyak cabang lomba gitu kalau di perkemahan. Nah, iki pasti iki wes oleh, pasti kota iki. Ada nggak sih Kak gitu yang sudah jadi yang sudah jadi mindsetnya kakak di Kuarda dari teman-teman kabupaten kota? Nah,
sementara ini tidak ada bisik-bisik tentang ya, tidak ada bisik-bisik negatif tentang Lumajang ya. Berarti artinya Lumajang positif-positif saja. Lumajang positif-positif aja. Bahkan kemarin kalau tidak salah pada saat ada yang diadakan oleh kementerian untuk anak-anak sekolah dasar ya. Nah, lomba gugus depan unggul. Lomba gugus depan unggul kan gugus depan unggul dari Lumajang. Oh, Lumajang benar ya? Oh, juara berapa? Iya, apa namanya? SDI apa ya? Kalau untuk ini ya teman-teman untuk SD, untuk tingkatan SD, teman-teman siaga. Gitu. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa pembinaannya juga. Oke. Terus beberapa tahun yang lalu Gus Depan Unggul dari Lumajang juga bisa masuk 10 besar. Nah, kebetulan saya yang mengunjungi di Lumajang. Kak Farida udah mengunjungi calon buper kita. Apa mau diajak? Nih banyak yang mau nganterin. Siap itu di daerah mana? Senduro. Apa sih namanya? Yeah. Gelagah Harum namanya Kak. Itu luas banget tuh. Nanti semoga digadang-gadang akan jadi bupernya Jawa Timur gitu. Begitu. Jadi Kak Farida nanti akan sering-sering main ke Lumajang karena akan sering bikin event di Lumajang. Berkahnya di Lumajang. Kan, ini kita masih dalam proses ini ya pembangunan kerjasama sama Pemkab juga. Jadi masih proses gitu. Kemarin udah dilaksanakan peletakan batu pertama. Gitu. Saya doakan semoga segera. Mantap. Biar nanti sering-sering semua teman-teman saya jadi mainnya ke Lumajang. Sering-sering kalau Lumajang ada kegiatan. Ada kegiatan Kak, ayo datang gitu ya. Kalau kenalannya Kak Farida di Lumajang siapa? Teman-teman andalan di Lumajang yang paling sering ketemu ya dengan Kak Taufik. Kak Taufik ya. Ya terus dengan banyak lah. Tapi saya kadang-kadang kalau ketemu begitu ini dari Lumajang begitu. Sama teman-teman di KC udah kenalan. Kalian nggak pernah sungkem sama nggak takut kualat ya. Iya, biasanya teman-teman kalau ada andalan ini sudah kuisin gitu. Tapi nggak gitu. Ya, tapi kalau di perkemahan mereka berperilaku baik ya. Iya. Jaga terus perilaku baiknya. Jadi teladan yang lain. Jadi teladan. Harus kayak gitu. Oke, Kak Farida, kita nggak bisa lama-lama juga, kita di ujung. Habis ini Kak Farida juga mau lanjut ya? Ke ini kunjungan ke mana? Iya, ke PLB ya. Ke SMP LB di mana? Ke SDLB? Mana? Ya, PLB negeri ya. Oh, PLB negeri. Oke. Kunjungannya dalam rangka apa ini Kak? Nah, ini dalam rangka yang tadi saya sampaikan bahwa mengalihkan kegiatan yang seharusnya bulan September ada satu kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan secara nasional, yang tidak mungkin dilaksanakan, maka sekarang kegiatannya adalah dalam bentuk persiapan kalau seandainya kegiatan itu betul-betul jadi. Jadi ini keliling. Ya, kebetulan ada 7 kuartir cabang yang sudah menyampaikan begitu kami share kegiatan. Nah, kami sampaikan bahwa akan ada kunjungan kepada sekolah luar biasa yang ada di masing-masing kuartir cabang. Nah, dimohon untuk menyerahkan portofolio, menyerahkan profil. Nah, itu ada 7 yang siap untuk dikunjungi. Salah satunya di Lumajang. Salah satunya adalah Lumajang. Nah, itu dalam rangka persiapan untuk kegiatan di September itu. Nah, dari situ kami dari kuartir daerah membawa oleh-oleh untuk mereka sedikit berupa alat-alat yang bisa digunakan untuk persiapan perkemahan seperti tenda, tongkat, kemudian alat-alat kegiatan yang lain. Begitu disampaikan kepada gugus depan untuk persiapan kegiatan itu. Berarti akan keliling ke 7 kota. Iya, Satu gugus depan 6 kota. Kita yang dari mereka yang masuk kita pilih 6. Nah, karena kemampuan kita hanya 6, menyampaikan kepada 6 kuartir cabang. Nah, kami keliling ke 6 kuartir cabang itu. Ini yang sudah terkunjungi berapa? Yang sudah terkunjungi 5. Lumajang terakhir udah. Enggak, masih ada lagi satu yang terakhir nanti Kota Malang. Kota Malang. Ada berapa aja Kak? Kota mana aja yang sudah dikunjungi? Nah, hari ini Lumajang dan Tuban. Lumajang dan Tuban. Kemarin Mojokerto, kemudian Sumeneb, Blitar, terus Kota Malang. Bagi tugas ya Kak di keluarga keliling untuk program ini pramuka luar biasa ini. Iya. Oke, Kak Farida, semoga
sukses dan sehat terus membina ya. teman-teman di Bina Muda. Ada pesan untuk teman-teman Bina Muda yang nanti akan nontonin ini? Pesannya dari Kak Farida. Ya, teman-teman Bina Muda semangat terus ya. Nah, tingkatkan prestasi, jadilah yang terbaik dari yang baik. Jadilah yang terbaik dari yang baik. Oke, teman-teman Tegak Dega atau siapapun dipatuhi ya. Oke, hari ini Kak Farida akan melanjutkan aktivitasnya setelah ini untuk persiapan program pramuka luar biasa di bulan September ini. Terima kasih Kak Farida sudah menyempatkan hadir. Tadi dipaksa Kaprio. Mana tersangkanya? Ayo lari dia sekarang. Ayo, mumpung Kak Farida ada di ini, lagi ada di Sanggar di ini, di apa namanya? Ditanya-tanyain gitu. Jadi menyempatkan. Oke, udah 12:30 jadwalnya ke sana jam berapa? Jam 1 ya Kak ya? Iya. Oke. Terima kasih Kak Farida, teman-teman semua juga yang sudah yang akan nontonin ini. Semoga bermanfaat episode kedua kita ini. Terima kasih, selamat siang, salam pramuka. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka Lumajang on Podcast.